Selamat siang teman-teman pacitanku.com. Kita jumpa lagi di rubrik ngobrol inspirasi. Meskipun saya juga pakainya jeruk, ini bukan kopi. Tapi pada siang hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu paling hits akhir-akhir ini, utamanya di Pacitan, yang mungkin teman-teman semuanya sudah pada tahu. Beliau adalah Bapak Roni Wahyono. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang Mas Dwi. Beliau yang ke depan ini sedang dalam proses menggebu-gebu running untuk dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2025 ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Roni tentang apapun ya Pak, tentang beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa sampaikan ke teman-teman semua, berbagi inspirasi tentang gagasan beliau, tentang ide beliau, tentang untuk membangun Pacitan ke depan ya. Jangan lupa tetap subscribe ya channel Pacitanku untuk channel untuk info-info berfaedah lainnya. Baik Pak Roni, mungkin yang pertama ini saya agak grogi juga ya Pak Roni. Bertemu dengan Bupati. Mungkin yang paling pertama yang ingin saya tanyakan sebenarnya itu apa sih yang kemudian melatar belakangi seorang Pak Roni Wahyono yang saya kira sudah sangat populer, sudah malang melintang di dunia legislatif cukup lama. Kenapa kok kemudian ini rela ataupun begitu bersemangat untuk kemudian ingin berkontestasi di dalam eksekutif itu? Mungkin bisa disampaikan alasan yang melatar belakangi itu. Terima kasih Mas Dwi. Selamat siang kepada para pemirsa pacitanku.com. Jangan lupa seperti disampaikan Mas Dwi, subscribe ya, sehingga bisa mendapatkan berita-berita yang terupdate dan terkini serta bisa dipercaya. Karena yang penting ini sekarang berita yang bisa dipercaya. Dan selama ini saya menilai pacitanku.com ini sudah sangat layak bisa dipercaya karena saya sendiri juga selalu membaca pacitanku.com. Barangkali juga sering kritik ya Pak? Oke, tidak apa-apa, karena kritik ini perlu, sehingga kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi Mas Dwi, terkait dengan kontestasi pilihan Bupati Pacitan di tahun 2020 ini, saya selama ini sudah masuk di dunia politik sejak 2004 bersama-sama dengan masyarakat memenangkan Bapak SBY pada waktu itu, dan di 2005 ya, kita pilkada pertama secara langsung ya, saya juga berjuang bagaimana memenangkan pada itu pasangan Demokrat yaitu almarhum Haji Suyono dan juga Bapak Gepeng Sudibyo. Alhamdulillah berhasil menjadi Bupati Pacitan. Dan di 2007 saya masuk secara resmi sebagai anggota Partai Demokrat, sebagai pengurus DPC Partai Demokrat, selaku sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pacitan bersama Bapak Stopo. Jadi di situ saya mulai mengenal dunia politik. Jadi tidak hanya kalau dulu sekedar memenangkan pilpres, memenangkan pilihan bupati, lalu pilihan gubernur, tapi juga belum memahami betul apa sih politik dan bagaimana fungsi peran sertanya dalam memajukan daerah maupun mensejahterakan masyarakat. Dan di 2009 saya masuk ke dunia politik praktis, yaitu mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2009. Alhamdulillah mendapatkan amanah dari masyarakat Tulan dan Bonagung. Demikian pula 2014 dan 2019 ya, itu. Dan selama itu saya juga pengalaman sebagai ketua fraksi Partai Demokrat selama 5 tahun, ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pacitan juga selama 5 tahun, ketua DPRD Kabupaten Pacitan juga selama 5 tahun. Jadi dari berbagai pengalaman mulai dari 2004 sampai dengan 2019 ini, itu akhirnya ya saya mendapatkan banyak pengalaman ya, tidak serta-merta menjadikan saya terus paling pintar membuatan, tapi minimal pengalaman dan juga saya mendengarkan banyak masukan ataupun saran ataupun keluhan dari masyarakat Kabupaten Pacitan di berbagai bidang, mulai bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, pemuda olahraga, banyak sekali ya suara-suara masyarakat yang selama ini juga perlu didengar. Dan selama ini
yang sudah dijalankan oleh Bapak Haji Natato ini sudah sangat baik sekali. Itu terbukti beliau sudah dua periode, disukai oleh masyarakat, lalu prestasinya juga banyak di bidang pemerintahan dan sebagainya. Kan tapi ternyata kan namanya kepemimpinan itu kan pasti akan terus berjalan gitu. Nah, artinya beliau sudah menjabat 2 kali, sesuai aturan beliau tidak bisa menjabat kembali. Nah, oleh karena itulah ini ada satu kekosongan. Nah, di sini harapan saya adalah bisa meneruskan perjuangan Bapak Haji Natato, perjuangan Bapak Haji Suyono almarhum. Bagaimana Pacitan ke depan lebih baik. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman tadi, saya sudah mengikuti bupati sejak zamannya Pak Sucipto, Pak Sutrisno, Pak almarhum, Pak Indah 2 kali, sehingga minimal pengalaman di bidang pemerintahan maupun pengalaman langsung dengan masyarakat itu sudah banyak. Dan itu yang mendorong saya untuk bagaimana saya bisa mengaplikasikan apa yang menjadi pengetahuan saya, kemampuan saya ini untuk masyarakat. Mohon maaf Pak, saya ini potong dulu. Kalau ini secara pribadi, apa sih yang kemudian menurut Pak Roni itu membuat tertarik untuk kemudian membangun Pacitan lebih baik lagi? Misalnya dari sisi, intinya yang bikin Pak Roni cinta Pacitan, kemudian ingin mengisi pembangunan Pacitan dengan gagasan dan ide dari Pak Roni itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi dari pengalaman itu kan saya merasa, terus buat apa pengalaman itu? Artinya kita itu menjadi orang yang baik apabila kita bisa memberikan kebaikan buat banyak orang kan begitu. Sebaik-baiknya orang itu kan yang memberikan kebaikan buat banyak orang kan gitu. Nah, terus kalau saya punya pengalaman terus tidak saya aplikasikan kan eman-eman gitu loh. Karena apa? Menjadi bupati itu tidak ada sekolahnya gitu loh. Itu hanya berdasarkan pengalaman lah. Karena itu saya ingin mengabdikan, saya ingin membaktikan diri saya, pengalaman saya ini untuk Pacitan gitu loh. Saya ingin Pacitan lebih baik. Karena apa? Hari ini tuh harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini gitu loh. Yang sudah baik ini akan kita lanjutkan, yang belum baik akan kita perbaiki. Dan insya Allah saya punya punya pemikiran, punya visi ke depan ya bagaimana mewujudkan masyarakat Pacitan yang mandiri, sejahtera dan bermartabat melalui peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi itu 2 hal pokok yang ingin saya tingkatkan di kemudian hari apabila saya mendapatkan amanah. Saya potong lagi Pak, menarik berbicara tentang peningkatan ekonomi masyarakat Pak. Kalau saya pribadi saya lihat ya, memang dibandingkan dengan daerah tetangga Pacitan, kemudian Trenggalek, Ponorogo itu, kalau saya amati sebagai media itu memang agak sedikit tertinggal, terutama dalam mungkin ya lapangan kerja, kemudian juga itu dibuktikan dengan banyaknya yang merantau masyarakat. Nah, kira-kira implementasinya dengan misi tadi seperti apa? Mungkin ketika nanti jadi bupati seperti apa Pak keinginannya? Jadi yang perlu dipahami juga, perlu kita sadari juga, Indonesia termasuk Pacitan ini akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030 ke depan. Bonus demografi adalah di mana usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif, sehingga butuh banyak lapangan pekerjaan. Kalau kini tidak kita sikapi dari sekarang, tidak kita bangun pondasinya dari sekarang, bonus demografi ini bisa menjadi bencana demografi. Karena banyaknya usia produktif, lapangan pekerjaan tidak tersedia akan memunculkan banyak pengangguran. Banyak pengangguran, otomatis angka kemiskinan juga nanti akan bertambah, angka kriminalitas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu harus disiapkan. Nah, terus bagaimana meningkatkan perekonomian tersebut? Jadi kalau kita cermati sekarang ini kan roda perekonomian ini kan ternyata kan sangat penting. Kita belajar dari pandemi COVID ini kan ternyata ketika ada COVID, roda perekonomian berhenti, semua terdampak. Nah, ternyata sangat penting sekali. Oleh karena itu saya mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, bagaimana kita memperbesar roda perekonomian ini, bagaimana kita memperbesar arus perputaran uang di Kabupaten Pacitan. Karena ujung-ujungnya itu kan tujuan kita adalah bagaimana masyarakat kita sejahtera. Tidak hanya PAD ya, pendapatan asli daerah itu hanya ini aja. Kalau masyarakat sejahtera, pajak mereka meningkat, otomatis pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Jadi itu
sebetulnya urutan yang kedua. Yang penting adalah masyarakat kita sejahtera dulu, perekonomian meningkat, perputaran uang juga meningkat. Lah, itu prinsipnya adalah uang di Pacitan jangan sampai keluar. Artinya apa? Ya kalau bisa kita pergunakan produk dalam daerah, yaitu lebih baik. Artinya kita roti-roti, snack-snack, makanan, pakaian, apapun itu, minuman, kopi, air putih, apa kalau bisa diproduksi dalam daerah, sehingga uang kita tidak keluar gitu. Yang kedua, kita menambah perputaran uang dari luar. Nah, itu bisa dengan investor. Investor dia menanamkan uangnya di sini, akhirnya dia menyerap tenaga kerja, akhirnya tambah lagi perputaran uang gitu kan. Jadi itu prinsip yang harus kita pahami. Yang kedua, yang ketiga adalah kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Karena untuk daerah agar bisa maju itu, ya 60% itu harus wirausaha. Agar perputaran uang ini bisa berjalan dengan baik. Tuh. Jadi itu 3, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ini harus sinkron. Karena tanpa ketiganya nggak akan jalan. Kalau selama ini gimana, Pak? Selama ini kalau kita perhatikan pemerintah dan masyarakat sudah sangat baik sekali. Untuk dunia usaha ini mungkin yang perlu kita dorong lebih giat lagi. Karena kalau pemerintah dan masyarakat ini berjalan, ini memang berjalan, tapi ditambah dunia usaha ini akan semakin cepat perputaran uangnya. Tambah lagi banyak investor juga akan semakin cepat lagi. Dan yang harus kita dorong ini nih. Untuk masyarakat ini alhamdulillah masyarakat Pacitan sudah sangat kondusif. Ya, artinya ketika kita membuka satu lapangan usaha, masyarakat kalau tidak mendukung, lah itu bahaya. Investor bisa lari, wah Pacitan angel masyarakatnya, nah itu bahaya. Itu akhirnya investor nggak ada yang mau masuk Pacitan ini. Padahal kita butuh. Harus sinkron ya. Harus sinkron. Dunia usaha sama masyarakat. Iya. Ya itu di belakang semua itu nanti media yang bagaimana mengkomunikasikan antara semua itu. Peran media sangat penting. Ya, ini kalau lanjut ya Pak, ini seru lagi. Semakin seru teman-teman ternyata. Jadi ada 9 misi yang saya terima dari ini timnya Pak Roni terkait rencana ke depan panjenengan mau Bali. Salah satu yang membuat saya menarik adalah wisata, Pak, pariwisata. Kalau kita lihat sebenarnya Pacitan itu kan menurut seruing-seruingnya itu di Jawa Timur itu selain Batu, Banyuwangi, dan Pacitan adalah salah satu tujuan destinasi wisata. Bagaimana sih Pak ke depan yang memandang wisata di Pacitan itu, terus bagaimana cara mengembangkan ke depan agar lebih jadi salah satu ini penyumbang pendapatan terbesar di Pacitan? Mungkin bisa disampaikan Pak wisata ini. Jadi yang pertama terkait visi misi. Saya sudah membuat visi misi karena apa? Karena pada saat pendaftaran ke Partai Demokrat kemarin itu memang kita ada seleksi kompetensi, yaitu menyampaikan visi misi, rencana kerja, dan strategi pemenangan ke depan. Sehingga saya membuat visi misi yang harapan saya ini nanti juga bisa kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, terkait dengan pariwisata, memang kalau kita katakan, banyak orang mengatakan Pacitan itu tidak ada apa-apa, tapi ternyata apa-apa itu ada di Pacitan. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Kita punya pantai, kita punya gua, kita punya gunung, ya kan? Kita punya lokasi-lokasi sejarah, Panglima Sudirman dan sebagainya, wisata spiritual. Jadi sebetulnya banyak sekali, termasuk pondok pesantren tertua juga ada di Pacitan. Jadi kita punya banyak hal yang bisa kita sinkronisasikan, kita sinergikan, dan itu masuk ke wisata. Dan saya juga sangat sependapat wisata ini perlu kita kembangkan, dan wisata itu nanti akan menjadi lokomotif penggerak perekonomian. Ya, jadi tidak hanya penggerak tapi sebagai lokomotifnya. Artinya dengan wisata itu nanti dunia pendidikan, pertanian, kesehatan ini juga akan ikut bergerak gitu loh. Jadi contohnya kayak misalkan pertanian, agropolitan, Nawangan Bandar kita jadikan wilayah agropolitan, nanti menjadi agrowisata juga kan begitu. Ya, itu apa namanya turutannya, tapi di depan ini wisata sehingga orang itu banyak datang ke Pacitan. Kopi juga sana ya Pak? Kopi juga, gitu. Bagaimana itu kita ngembangkan kopi juga. Lah, pariwisata ini kenapa? Karena dia multiplier efeknya banyak. Gitu. Pemerataan pendapatannya juga banyak. Jadi yang dapat uang itu tidak hanya
di loket masuk wisata, tapi juga pedagangnya, juga kulinernya, juga tour guide-nya, hotelnya, restorannya, banyak yang merasakan dampak daripada wisata tersebut. Dan memang kita harus ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Artinya kita melihat daerah lain itu bagaimana, oh gini caranya, kita tiru, kita modifikasi, sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Pacitan. Dan ini perlu sinergitas banyak pihak. Ya, dan kita juga perlu mengundang ahlinya. Makanya tadi kenapa visi saya peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi ini tidak akan bisa terlaksana kalau saya hanya ngomong tapi di bawah tidak bisa melaksanakan. Nah itu. Nah, makanya kita perlu pelatihan-pelatihan. Ya, kita perlu pelatihan di bidang pariwisata, kita perlu pelatihan di bidang pertanian, perlu pelatihan di bidang peternakan. Jadi ini semua perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena kalau enggak repot, efeknya negatif. Jadi orang sabta pesona itu bagaimana kita bisa digelorakan di dunia pendidikan, sehingga harapannya seluruh SD, SMP ini semua ya kita masuki dengan sabta pesona itu, kita berikan kesadaran wisata, sehingga harapannya seluruh masyarakat Pacitan ini sadar wisata. Jangan sampai nanti ada yang ngemplang harga, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, kayak gitu-gitu kan belum sadar. Karena itu mungkin dia dapatnya untung, tapi ternyata dampaknya itu kan ternyata jadi omongan. Akhirnya apa? Orang luar bawa nasi kotak. Jadi cuma nyampah di Pacitan, tidak beli gitu loh. Itu kan dampaknya, karena mulut ke mulut ini sangat cepat. Apalagi negatif. Waduh, cepet banget. Maka itu yang harus kita jaga. Itu harus kesadaran masyarakat. Jadi memang banyak sekali yang perlu kita sinergikan, dan itu nggak bisa kita lakukan sendirian. Jadi perlu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Luar biasa Pak Roni ya. Ini Pak, terakhir Pak, mungkin perlu disampaikan juga, sebenarnya apa sih ide besar atau gagasan besar Pak Roni untuk membangun Pacitan ini? Ataupun mungkin misalnya Ridwan Kamil ya, Ridwan Kamil di Bandung atau Jawa Barat, dia mempunyai konsep taman, atau mungkin bisa sampaikan gagasan besarnya untuk membangun Pacitan itu biar Pacitan seperti apa ke depannya. Biar masyarakat juga yang nonton di ini namanya rubrik ngopi Pak, ngolah pikir. Jadi bisa juga mencermati visi dan misi panjenengan sebelum nanti ketika memang sudah dapat rekom dan daftar di KPU dibedah lebih lanjut. Oke. Jadi gambaran besar saya ke depan ya sesuai dengan visi. Karena visi itu adalah bayangan, vision, bayangan ke depan tuh pripun Pacitan 5 tahun, yaitu sesuai visi, yaitu Pacitan, masyarakat Pacitan yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Mandiri artinya kita swasembada pangan. Artinya kalau selama ini kan kita banyak sayuran yang dari Magetan, dari Tulungagung kan gitu. Seperti contoh janggelan. Kan saya kan sudah keliling ini di lebih dari 150 desa. Janggelan itu di Nawangan Bandar itu dijual ke Purwantoro. Tapi ternyata ketika saya kemarin ke Mantren Punung, Pak Kades cerita, itu janggelan dibawa di Purwantoro masuk lewat Mantren Punung ke Donrojo dijual di sana. Padahal berarti produk kita sendiri kan gitu. Cuman akhirnya petani kita yang rugi karena dia dibeli dengan harga yang lebih rendah, tengkulaknya beli dijual lagi kan dapat untung lagi kan. Kenapa kalau kita langsung petani langsung ke pasar itu kan bisa. Cuman perlu sinergitas gitu loh. Itu di bidang mandirian. Mandirian itu kan tidak hanya pertanian juga, tapi banyak hal, pariwisata juga. Jadi banyak banget yang perlu dibicarakan. Kemandirian, lalu juga sejahtera. Ya harapan saya ke depan itu ya masyarakat ini sejahtera, artinya peningkatan pendapatan per kapita juga meningkat, itu kemiskinan juga menurun. Lah masalah kemiskinan juga ini juga data. Kita hidup di dunia 4.0. Nah ini sistem informasi komunikasi ini harus diterapkan dengan sebaik-baiknya. Artinya di sini sistem ini, data ini harus terintegrasi dengan baik dengan menggunakan teknologi yang ada. Lah menggunakan teknologi itu juga perlu melatih manusianya. Kita pakai teknologi yang canggih tapi manusianya nggak dilatih ya sama aja. Peningkatan kualitas SDM juga gitu loh. Jadi banyak bidang ini nanti akan mengarah ke visi itu. Pak, paling terakhir Pak ini. Iya, monggo, nggak apa-apa. Kalau melihat perjalanan sejak panjenengan mulai mendeklarasikan sebagai calon bupati, kemudian mendaftar, kemudian
sampai sekarang, dan insya Allah mungkin nanti barangkali ataupun mendapatkan rekomendasi dari partai terus nanti maju. Bagaimana Pak perjalanannya, apa yang paling terkesan, terus kemudian mungkin sudah mengunjungi titik berapa kali gitu, bisa ceritakan sedikit Pak biar menjadi perjalanan inspirasi untuk teman-teman juga yang mungkin nanti akan berkecimpung di dunia politik juga. Teman-teman. Jadi dalam saya bergerak itu saya selalu ingat pesan dari almarhum, ya perlu pakai jimat. Jimat. Ya. Oh Pak, jimat nama. Jimat. Siji dimatke. Nah, siji dimatke artinya kita fokus. Kita fokus kepada usaha untuk mencapai tujuan kita. Yang pertama adalah perjuangan ini bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah bagaimana Pacitan ke depan lebih baik. Itu tujuan akhir. Proses pilkada ini adalah satu proses saja, sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Karena ketika kita mendapatkan satu kewenangan, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita, menjadi visi kita. Itu. Sehingga kita harus memenangkan pilkada inilah. Dalam memenangkan pilkada ini tadi fokus. Fokus dalam artian kita tidak usah mikirkan lawan. Bukan artian kita mengecilkan, tapi kita tidak usah memikirkan, wah gue kayak ngene, wah lawan ngene, wah lawan begini, enggak usah. Kita tetap fokus, kita yakini jalan kita itu benar, apa yang kita lakukan ini benar, kita niatkan ibadah, dan kita iringi dengan doa, ya sisanya tawakal, pasrah. Yo kita sudah berusaha, sudah berdoa, ya semoga Gusti Allah sing memberikan keputusan gitu. Artinya kalau memang saya diberikan amanah, ya alhamdulillah, kalau tidak ya kita kembali ke habitat yang ada. Sudah mengunjungi berapa titik Pak di semua sejak awal perjalanan spiritual ini? Sejak awal 1 September sampai dengan sekarang. 1 September ya? Iya, 1 September baru mulai di situ. Nggih, apa nggih dari 171 desa kelurahan niku nggih. Kupeng ya, Pak? Sudah 150 lebih lah itu. Ya nek semua desa ini sampun, cuman nek ketemu teman-teman kades nggih belum semua. Ya baru 150-an itu. Ya, tokoh-tokoh masyarakat nggih sampun. Cuman nggih memang Pacitan ini kan sangat luas sekali ternyata kan. Ya kita ngubengi semua itu baru desane, belum dusunnya gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang juga teman-teman juga minta, satu desa ada 7 dusun, kita mengadili satu dusun yang lain juga minta, ayo saya sabar. Tuh, dan selain itu juga ya kita juga mengunjungi lokasi-lokasi wisata, kita juga melihat potensi yang ada itu apa, dan juga mengunjungi lokasi-lokasi pertanian, kita juga koordinasi dengan para tenaga ahli, para ahlinya di bidangnya lah. Seperti misalkan kayak Pak Renus Yono, ahli di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Lalu juga ada Pak Sutarto, saya juga sudah ketemu beliau di Jakarta. Beliau mantan Kabulok, ya, anak orang Pacitan. Pak Sutarto Alimuso, ya kan. Bagaimana pengalaman beliau di pertanian dan di Kabulok itu juga beliau menceritakan. Juga dengan Pak Suroyo Alimuso, beliau mantan Dirjen Perhubungan Darat. Lalu juga Pak Sudibyo Alimuso, beliau mantan ke BKKBN juga. Yang terakhir itu kemarin dengan Pak Sudarmoko terkait dengan pertanian integrated farming. Jadi bagaimana peternakan itu integrated, nanti dari kencingnya, dari bisa jadi pupuk, kotorannya bisa jadi biogas, nanti arahnya ke pertanian itu bagaimana itu ditata organik, alami, apa kimia, karena sekarang ya itu sekarang sudah banyak lapisan plak. Intinya kalau gigi kan ada plaknya ya, karang gitu kan. Nah ini juga ada tanah itu. Ketika kita ini keras itu plak, sehingga akhirnya yang bawah ini nggak bisa naik ke atas, nggak dapat udara, sehingga akhirnya tanah itu rusak. Nah, itu perlu dibongkar. Nah, kayak misalkan pemakaian bajak itu ternyata itu kurang pas. Karena apa? Karena ternyata ketika kita injak itu dalamnya untuk nanam bibit padi itu cuman paling ya sekaki itu, setapak kaki itu paling 10 cm. Padahal akarnya benih padi niku 25 cm, sehingga kita harus gali 30 cm.
baru kita masukkan itu ilmu yang saya dapatkan dari Pak Sudarmoko, ahlinya pertanian. Jadi bupati niku kan bukan ahlinya segala bidang gitu, tapi kita perlu mengumpulkan para ahlinya, tapi kita mengerti sedikit-sedikit. Oh ngene, sehingga meramu, gitu, ya, meramu, mengkoordinasikan. Jadi kayak orkestra lah. Ini ada berbagai peralatan, berbagai sumber daya, berbagai potensi. Kita ngeramut, kita yang menggerakkan, kita yang mengarahkan, karena tugasnya pemerintah daerah itu memfasilitasi, mengorganisasi, dan membuat satu regulasi. Jadi kayak misalnya di Nawan Bandar itu kan kita mungkin kalau saya ke depan itu arahnya agropolitan. Tuh, jadi kita arahkan masyarakat itu untuk misalkan janggilan. Ya udah nanam janggilan berapa banyak yang dibutuhkan untuk bisa membuat satu pabrik. Itu loh. Ya, jadi kalau selama ini kan belum dikoordinir. Artinya masyarakat ketika harga cabai tinggi tanam cabai, harga porang tinggi tanam porang. Gini. Lah perlu diarahkan. Ya, tapi ketika akhirnya dia bawa ke pasar gitu kan, pokoknya bawa ke pasar, bawa harganya berapa, siki didol, ya wes mereka nggak punya bargaining gitu loh. Bawa harganya piro, ya pokoknya didol, timbangan dibawa pulang lagi kan gitu. Nah, tapi ketika sudah diarahkan satu lokasi ini diarahkan janggelan, cukup untuk membuat satu pabrik, kita buat pabrik, hingga akhirnya harga terjamin, tidak dimainkan, dan itu juga harganya bisa lebih tinggi ketika sudah menjadi satu bahan olahan gitu loh. Nah, di sini harapan saya nanti BUMDes masing-masing desa itu bisa dihidupkan di bawah naungan Perusda. Tuh, karena apa? Sekali lagi, perekonomian, perusahaan daerah, BUMDes juga perusahaan di daerah, badan usaha milik desa kan gitu. Jadi ini harus kita hidupkan. Ya. Satu lagi Pak, paling terakhir. Mungkin bisa diceritakan Pak, pengalaman paling berkesan selama mengunjungi masyarakat itu seperti apa? Mungkin salah satu mungkin kalau ada, misalnya kemana ketemu siapa yang kemudian itu banyak inspirasi yang bisa didapatkan untuk membangun pelayanan ke depan Pak. Nah, oke. Yang menurut saya semua perjalanan ini sangat apa nggih? Semua itu pengalaman baru. Pengalaman artinya sangat inspirasi buat saya. Artinya masyarakat itu ternyata ketika kita datangi ya kalau kita di atas saja itu kelihatannya baik-baik saja. Tapi ternyata ketika kita datangi masyarakat, kita dialog, ternyata kan banyak keluhan masyarakat. Kayak kemarin teman-teman petani, mereka mengeluhkan satu masalah terlambat pupuk, mereka mengeluhkan masalah mereka butuh pelatihan tentang kacang tanah, bagaimana meningkatkan produktivitas kacang tanah, kayak gitu-gitu ternyata butuh gitu loh. Jadi enggak di sini apa ya, setiap kayak ketemu masyarakat itu ternyata ya banyak, ya bermacam-macam gitu loh. Dan itu semua bagi saya sangat menginspirasi. Nggih. Terima kasih Pak Ronen, ini waktunya, mohon maaf ini mungkin di sela-sela kesibukannya harus menyapa teman-teman subscribe ya, Pacitanku yang mungkin selama ini ininya kontennya wisata, tapi kita ada rubrik ngopi yang ingin membedah dari sosok inspirasi di Pacitan. Kami doakan dari Pacitanku perjalanan spiritual Pak Roni terus dimudahkan, dilancarkan, dan apapun hasilnya ini adalah bagian dari ikhtiar untuk membangun Pacitan seperti itu Pak. Laras. Ada mungkin pesan untuk masyarakat Pak terakhir Pak? Paling terakhir. Kepada masyarakat Kabupaten Pacitan yang menonton channel pacitanku.com ini, saya mohon doa restu dan dukungan panjenengan semua. Monggo sama-sama kita berjuang memajukan Kabupaten Pacitan yang kita cintai. Karena pembangunan Pacitan ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab saya, tanggung jawab panjenengan, tanggung jawab kita semua. Karena membangun Pacitan tidak bisa sendirian, membangun Pacitan harus bersama-sama, dan insya Allah bersama kita bisa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Demikian teman-teman Pacitanku, rubrik ngopi yang kedua ya. Ini sekarang saya kenalkan Pak, jadi rubrik ngopi itu ngobrol inspirasi, jadi sebagai tokoh gitu ya. Ada budaya, dan kebetulan hari ini ketemu Pak Roni yang dari tokoh politik dan berbagi inspirasi tentang pembangunan Pacitan. Sampai jumpa di rubrik ngopi selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.